Baik, terima kasih pimpinan yang kami hormati, pimpinan dan seluruh anggota dan juga Pak Menteri, Pak Wamen beserta jajaran semuanya. Kami ada beberapa hal yang pengen kami sampaikan dan pertanyakan. Ini ada 5 item, tapi nanti saya mohon kalau bisa jawab tertulis sajalah daripada di sini. Baik, yang pertama ini berkaitan dengan target resmi realisasi investasi di tahun 2026. Yang menjadi target resmi realisasi investasi tahun 2026 sebenarnya angka yang mana ini kira-kira 2 triliun 175,2 atau 2 triliun 41,3 miliar sesuai penyesuaian RKP atau angka lain. Mohon nanti dijelaskan dasar hukum dan implikasi perubahan target terhadap penilaian kinerja kementerian. Yang kedua, definisi target 3 triliun 816,25 miliar OSS dalam slide tadi disebut rencana investasi yang tercatat di OSS mencapai 861,30 atau 22,6% dari total target 2026 yaitu 3 triliun 816 miliar. Kira-kira apa definisi target 3 triliun 816 miliar dan kira-kira berapa probabilitas rencana OSS tersebut benar-benar menjadi realisasi investasi yang tervalidasi. Yang ketiga, status 20 proyek hilirisasi prioritas. Dari 20 proyek hilirisasi prioritas senilai 230,75 triliun yang sedang dikawal. Berapa yang sudah financial close, berapa yang sudah konstruksi, berapa yang sudah produksi komersial, dan berapa yang masih sebatas komitmen di atas kertas. Yang keempat, rincian prognosis hilirisasi sumber daya alam itu 150,1 triliun. Kementerian menyebut prognosis hilirisasi sumber daya alam itu 150,1 triliun atau 30,2% dari total investasi. Mohon diuraikan mana saja masuk kategori hilirisasi. Berapa porsi smelter atau minerba, berapa yang benar-benar menghasilkan produk turunan, dan berapa yang masih ekspansi tahap awal. Yang kelima, ini bukti kuantitatif dari efektivitas OSS. Terkait OSS, selain angka 15,8 juta NIP atau penerbitan dan 258 KBLI fiktif positif, kira-kira apa bukti kuantitatif bahwa sistem ini menurunkan waktu perizinan, mengurangi biaya kepatuhan, dan menekan sengketa izin. Untuk disampaikan indikatornya sebelum dan sesudah yang bisa diaudit di Komisi 12. Yang terakhir berkaitan dengan OSS, ini kami dapat masukan itu sering lambat dan error, Pak. Dan integrasi antar sistem itu baik dengan instansi lain, tadi teman-teman dengan kementerian, itu contoh dengan pajak atau AHU, ini belum terintegrasi. Dan perlu adanya edukasi ke daerah-daerah, Pak. Dan di daerah, integrasi dengan daerah ini saya kira juga belum bisa merata. Contoh daerah-daerah yang masih ada daerah tertinggal. Ini juga kalau bisa jangan online, tapi kalau bisa juga ada edukasi secara manual. Jadi itu beberapa hal yang perlu pengen kami ketahui. Saya kira demikian. Ya. Terima kasih pimpinan.